Sudah 3 kali bikin blunder loh Pak Bahlil. Wassalam. Akhirnya Pak Bahlil mohon maaf, minta maaf kepada bangsa Indonesia. Pak Bahlil adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kenapa Pak Bahlil Menteri ESDM minta maaf? Karena beberapa waktu yang lalu di saat kunjungan Pak Presiden Prabowo ke Aceh, sempat menanyakan ke Pak Bahlil, listrik gimana Pak? Kapan hidup? Menteri ESDM Pak Bahlil mengatakan mulai nanti malam 93% Aceh listrik nyala. 93% listrik nyala. Ternyata sebagian kecil saja yang nyala. Makanya Pak Bahlil minta maaf. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena Pak Bahlil hanya menyampaikan laporan asal Bapak senang. Dia nggak cross check dulu. Dia nggak minta data dari anak buah dulu. Dari kasat mata nggak usah minta laporan dari teman-teman yang ada kaitannya dengan listrik aja tahu. Jembatan putus. Banyak sekali jembatan putus. Nah ini mau melakukan pembenahan listrik susah, jalan nggak bisa dilewati. Kita lihat videonya dulu. Dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Kami pemerintah akan terus fokus, akan terus berupaya, akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya, dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Setelah adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, maka ada kerusakan yang sangat masif di sistem kelistrikan Aceh. Pertama adalah transmisi antara Biren dengan Arun, ada 6 tower yang rubuh karena sungai yang tadinya lebarnya 80 meter menjadi sekitar 300 sampai 400 meter, dan tower-tower kami terbawa banjir bandang dan juga kabelnya juga hilang. Dampak dari kerusakan ini, maka pembangkit kami di Arun tidak bisa mengaliri Banda Aceh, maka Banda Aceh mengalami pemadaman bergilir. Masih ada pasokan ke Banda Aceh dari Nagan Raya, tetapi kapasitasnya tidak cukup. Maka Banda Aceh mengalami pemadaman bergilir. Sedangkan ada juga kerusakan yang lain, yaitu transmisi dari Biren menuju ke Aceh Tengah, Takengon, dan juga Benang Meriah. Ada tower-tower kami yang juga ambruk. Kami berhasil merestorasi, kemudian dalam saat yang bersamaan transmisi dari Biren ke Takengon juga berhasil kami restorasi, sehingga pada saat kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia ke Banda Aceh dan rapat kabinet terbatas, kami pada waktu itu cukup optimis bahwa kami bisa mengalirkan listrik dari Arun ke Banda Aceh dan bisa segera mengoreksi pasokan listrik di Banda Aceh. Itu yang pertama. Kedua, kami juga bagaimana membangun aluran listrik dari Arun ke Takengon, itu berhasil kami restorasi. Nah, dalam proses ini kami
memberikan informasi yang tidak akurat kepada Bapak Menteri SDM, di mana begitu sambungan transmisi dari Arun ke Biren itu sudah pulih secara fisik, kami harus masih menyambung secara sistem. Dan dalam hal ini kami menyampaikan kepada Bapak Menteri SDM, apabila pada sistem itu tersambung, kami menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Aceh akan meningkat menjadi 93%. Ternyata dalam proses listrik dari Arun ke Banda Aceh, kami menghadapi tantangan hambatan teknis. Kenyataannya bahwa penyaluran listrik ini jauh lebih berat daripada perkiraan kami. Nah, untuk itu dalam hal ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh, karena kami sudah menyampaikan informasi bahwa sistem kelistrikan apabila koreksi kami untuk penyaluran listrik dari Arun ke Banda Aceh bisa berjalan lancar, maka akan meningkat menjadi 93%, ternyata menghadapi tantangan teknis yang sangat berat. Nah, di akhir video tadi, setelah Bahlil minta maaf, ada yang menerangkan bahwa kondisinya seperti apa. Kenapa banyak terjadi pemadaman lampu? Kalau ada yang nyala pun bergiliran, bergantian. Ya. Jadi selain apa namanya, jalurnya terputus, towernya hanyut beserta kabelnya, kemudian jembatan putus. Nah, sementara listrik yang ada kapasitasnya juga turun, sehingga hidupnya listrik itu bergiliran, karena nggak bisa maksimal. Pesan saya untuk semuanya, untuk kabinetnya Pak Prabowo lah, nggak hanya untuk Pak Bahlil, dalam menyampaikan laporan jangan asal Bapak senang. Ini bukan orde baru, bos. Jangan laporan asal Bapak senang, cross check dulu lapangan, baru menyampaikan laporan yang real. Karena apapun yang menteri omongkan, apapun yang menteri lakukan akan tersorot kamera, akan sampai ke rakyat seluruh Indonesia. Semoga Pak Bahlil semakin ke depan semakin baik. Sudah 3 kali bikin blunder loh Pak Bahlil. Wassalam.